Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bang Cawi di sini. Kali ini Bang Cawi akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat grand theory. Umumnya grand theory ini digunakan di latar belakang khususnya pada perguruan tinggi keagamaan, itu sering menggunakan grand theory ini, seperti IAI, IAIN, UIN, STAI, dan lain sebagainya. Mahasiswa sering kebingungan bagaimana cara membuat grand theory. Biasanya dosen menanyakan mana grand theory-nya, atau membuat catatan grand theory-nya mana, namun tidak pernah dijelaskan bagaimana cara membuat grand theory. Nah, sebelum Bang Cawi membagi tips bagaimana cara membuat grand theory, jadi grand theory ini adalah teori utama, yaitu teori yang mendukung variabel yang kita teliti. Nah, di mana teori tersebut menyatakan pengaruh, dampak, hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi grand theory itu bukanlah pengertian seperti ketika kita berbicara tentang kualitas pelayanan, maka grand theory-nya adalah teori yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan itu berdampak terhadap kepuasan konsumen, volume penjualan, ataupun terhadap produktivitas penjualan. Baiklah, di sini tanpa panjang lebar Bang Cawi akan berbagi tips bagaimana cara membuat grand theory yang sangat gampang. Oke. Sekarang kita langsung praktek. Oke, teman-teman. Di sini ada dua file contoh grand theory, di mana file pertama proposal berjudul tentang analisis faktor adversity intelligence, kemudian variabelnya konflik peran ganda dan etos kerja Islam terhadap kinerja karyawan, studi pada karyawan puskesmas ABC dan lain sebagainya. Nah, contoh grand theory pada judul ini adalah salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan dari karyawan dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Adversity intelligence merupakan suatu kapasitas atau ketahanan individu dalam menghadapi kesulitan hidup. Inilah contoh grand theory. Kemudian, menurut Stolz, kecerdasan adversity merupakan kemampuan individu. Yang merah ini bukan grand theory, tetapi lebih kepada pengertian. Yang biru ini adalah contoh dari grand theory. Nah, kemudian ini mendefinisikan, nah ini lebih ke pengertian. Nah, kalau ini masih mendekati, jika yang kedua ini lebih kepada pengertian. Ini termasuk juga teori grand theory. Inilah contoh grand theory. Oke. Nah, kemudian pada contoh berikutnya adalah kompetensi profesional guru dalam pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas negeri titik. Nah, ini teorinya atau sebagai grand theory kita adalah dalam hal ini guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian general. Guru memegang peran utama dalam pendidikan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, ini merupakan grand theory dari judul ini ya, kompetensi profesional guru dalam pengembangan bahan ajar. Ini adalah grand theory-nya di sini. Ini gimana penjelasannya? Kebetulan
di sini menggunakan catatan kaki. Umumnya di perguruan tinggi keagamaan seperti IAI, STAI, IAIN itu menggunakan catatan kaki. Nah, undang-undang boleh dimasukkan sebagai pendukung dari teori utama tadi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru dinyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional. Ini merupakan grand teori pendukung dari judul ini ya, kompetensi profesional guru dalam pengembangan anak. Saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan mana grand teori, mana definisi. Ya, jadi grand teori itu lebih dari sekedar definisi. Intinya adalah terutama yang mendukung judul penelitian kita. Kemudian bagaimana cara sederhana, gampang membuat grand teori? Nah, di sini Bang Cawi sudah menyiapkan sebuah judul. Judulnya Pengaruh Store Atmosfer, Kualitas Pelayanan, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Coffee Shop. Cara sederhananya, kita copy judul, kemudian kita buka Google. Jangan lupa trik dari Bang Cawi, masukkan kata kuncinya bab 1, kemudian judul Semeru, enter. Nah, jika kita perhatikan, banyak sekali judul yang sama di sini. Namun kita coba mengambil yang terlebih dahulu di paling atas. Oke. Kemudian tips dari Bang Cawi, selalu layar window dibagi dua, Word dan PDF. Jadi teman-teman, kita cari kata-kata yang mengandung teori utama. Itu kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Cari yang terdapat. Nah, ini teori, namun tidak ada yang menghubungkan antara ini teori, namun tidak ada yang menghubungkan dengan variabel X. Nah, ini. Nah, ini keputusan ini ya. Menurut Ciptono, kualitas pelayanan merupakan suatu yang mensubsidikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas sebuah jasa yang berdasarkan apa yang mereka deskripsikan dalam benak mereka. Pelanggan akan beralih ke penyedia lain, mampu memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Nah, inilah keputusan pilihannya. Ini merupakan grand teori kita yang menghubungkan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Bisa kita copy paste langsung ke latar belakang. Nah, ini bisa dijadikan grand teori. Saya rasa itu guys, bagaimana cara gampang, praktis, sederhana untuk membuat grand teori. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.